Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome with me, Miss Nia. But before we start our meeting, let's pray together. We have the materials for today can be benefit for us, for me, for you, and for the others. So let's pray together. Amin. Thank you. Okay, everybody, my lovely students, meet again with me, Miss Mia, in this morning, and the subject is public speaking. So, if you remember everybody, last week, we already learned about the definitions of public speaking, right? Masih ingat nggak minggu lalu kita udah belajar tentang pengertian dari public speaking. So, for today, kita tetap akan belajar tentang public speaking. But Miss Mia want give you the important things. Hal penting atau kunci penting di dalam public speaking. Oke, ada yang tahu nggak apa kunci penting dari public speaking? So, they are the two important things in the public speaking. The first point is confidence. And the second point is fluency. So, Miss Mia wanna tell us one by one of them. Jadi, yang pertama adalah confidence. Apa sih Miss confidence itu? So, confidence is percaya diri. Jadi, kalau kita mau ngomong di depan orang, di depan umum, di depan kelas, contohnya seperti presentasi, dan lain sebagainya, kita harus memupuk dulu yang namanya confidence atau kepercayaan diri. And then, they are step by step to grow the confidence. Ada langkah-langkahnya nih untuk membangun atau menumbuhkan yang namanya kepercayaan diri di dalam diri kita sendiri, di diri kita masing-masing, seperti itu. Ada yang tahu apa aja? So, the first point adalah prepare the materials. Jadi, langkah pertama untuk memupuk kepercayaan diri kita itu adalah menyiapkan materi. Preparing the materials. And you must prepare about what will you say, what is the materials, what is the topic that you will say in front of the public. Jadi kalau kita mau ngomong di depan umum, tapi kita nggak punya materi dan kita nggak tahu kita mau ngomong apa di depan umum, maka nanti hasil akhirnya itu kita akan kebingungan, kita akan mau ngomong apa ya, aku kayak gugup, bingung dan lain sebagainya. So the first important point adalah menyiapkan yang namanya materi atau preparing the materials. And the second, kita harus bisa mengontrol diri kita or control yourself. Jadi kalau kita mau percaya diri, kita tuh harus ngomong dulu nih sama diri kita sendiri. Kamu harus tenang. Kamu semua itu akan baik-baik aja gitu. Jadi kalian sendiri yang bisa mengontrol diri kalian sendiri gitu. Kalau semuanya akan baik-baik aja sih, semuanya akan aman-aman aja seperti itu. Jadi kalau kitanya bisa menenangkan diri kita sendiri, kitanya bisa mengontrol diri kita sendiri, maka kepercayaan diri itu akan tumbuh sih, seperti itu. The third, yang ketiga apa nih Miss? Yang ketiga adalah latihan berbicara. Latihan berbicara di depan cermin. Jadi berbicara di depan cermin or talking in front of the mirror itu adalah cara atau langkah-langkah untuk memupuk yang namanya kepercayaan diri. So if we talk in front of the mirror, we know about what is our gesture, what is our mimik muka kita gitu. Jadi kita bisa tahu kayak mana sih body language kita, kayak mana sih mimik muka kita kalau kita lagi ngomong seperti itu. Jadi kita bisa tahu, oh seperti ini ya, oh seperti ini ya, seperti itu. And the last step adalah tersenyum. Jadi tersenyum itu bisa banget menumbuhkan kepercayaan diri. Jadi ketika kita tersenyum, kita bisa membuat diri kita tenang. Kita bisa memastikan semua itu baik-baik aja gitu. Dan ketika kita tersenyum, otomatis di diri kita tuh akan merasa tenang gitu, akan merasa, oh oke, I can do that.
Seperti itu. So they are the four step to be confidence, growing the confidence. And then what is the relations about confidence and fluency? Apa Miss hubungannya confidence sama fluency? Jadi hubungannya adalah if we can confidence, kalau kita bisa percaya diri, kita bisa menumbuhkan kepercayaan diri kita, nantinya ketika kita berbicara di depan umum, kita public speaking, kita presentasi dan lain sebagainya, kita bisa lancar nih. Ketika kita confidence, kita bisa lancar. Lancar apa? Lancar dalam berbicara. So, the relations about confidence and fluency adalah ketika kita bisa percaya diri dalam berbicara, dalam presentasi, kita akan lancar ngomongnya. Kan tujuan utama dalam public speaking adalah kelancaran. Nggak mungkin kan kalau kita ngomong di depan umum tapi kayak sorry, nanti yang ngelihat atau yang nonton jadi ngerasa kurang puas seperti itu. Jadi tujuan utama, the important purpose, jadi tujuan utama atau tujuan terpenting di dalam public speaking itu adalah kelancaran adik-adik. Jadi kalau kita mau lancar berbicara bahasa Inggris atau talking in the public, pakai bahasa apapun lah, intinya berbicara di depan umum, di depan kelas, presentasi dan lain sebagainya. Kita itu intinya itu harus percaya diri dulu, baru nanti kelancaran itu akan mengikuti di belakangnya, atau kelancaran itu akan tumbuh gitu si kelancaran ini, seperti itu. Jadi itu tadi materi dari Miss Nia untuk minggu ini. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang the definitions of public speaking. So, in this week, in this meeting, Miss Nia udah ngajarin tentang confidence sama fluency dan hubungannya antara si confidence dan fluency ini. Jadi, untuk hari ini tugas yang akan Miss berikan itu adalah presentasi. Dari tadi kita sudah ngebahas tentang presentasi dan presentasi. So, what is the topic, Miss? What will we say in front of the class and the others? Tapi mungkin nanti kita akan presentasi menggunakan Zoom meeting ya, karena kan kita masih masa pandemi, kita belum bisa tatap muka langsung di kelas, jadi kita masih tetap menggunakan Zoom meeting for the presentations gitu. Jadi bagi yang nanya materinya apa Miss untuk presentasi, so Miss akan memberikan 4 materi atau 4 topik for the presentations. The first materials is about job. Jadi contohnya mungkin doctor, so you must tell about what is doctor, where doctor work, and the others. So you must explain about the doctors. What is the doctors? You must explain about that. The second, the topic is fruit. It's okay. First job, the second fruit, and the third place, and the fourth. What is the topic? Okay. Animal. It's okay. So first topic. Four topics: job, fruit, place, and animal. So you must presentations in the Zoom meeting next week, and I will see your presentations. So you must remember, my lovely students, grow the confidence. Tumbuhkan kepercayaan diri kalian nantinya untuk presentasi minggu depan. Kalian harus bisa menguasai materi yang akan kalian sampaikan. Kalian harus menyiapkan materi sebaik mungkin. Contohnya seperti tadi, mencontohkan tentang yang ingin mengambil materi tentang job, mungkin mengambil materi lebih spesifiknya tentang dokter atau dokter. Kalian harus tahu apa sih dokter, gimana dokter bekerja, terus apa-apa aja yang dokter gunakan untuk bekerja dan lain sebagainya. Kalian harus bisa explain one by one of them.
Seperti itu. Kalian harus bisa percaya diri, tumbuhkan kepercayaan diri kalian, jadi nantinya hasil dari presentasi yang kalian sampaikan itu bisa maksimal dan saya akan memberikan nilai yang terbaik pastinya. Oke, everybody, that's all for today. Terima kasih sudah hadir di Zoom meeting pada hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Next week we meet again in the Zoom meeting. And don't forget for your tasks, presentations in the Zoom meeting. Okay, thank you, Miss Akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.